wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang sama-sama kita cintai, Ketua BPH Umri Profesor Dr. Nazir Karim beserta BPH yang hadir, Wakil-wakil Rektor, Dekan-dekan, Wakil Dekan, Prodi, segenap sivitas akademika, wabil khusus saudara-saudaraku, para dosen, baik itu dosen tetap, calon dosen, DPK, maupun masih ada beberapa dosen kontrak yang hadir. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini saya meminta kepada Dinda Jupen supaya kita mengadakan acara memanggil, meraihkan, berdialog dengan para dosen Universitas Muhammadiyah Riau. Dan ini sesungguhnya merupakan acara rutin tahunan kita, sehingga diharapkan setiap tahun ajaran baru itu akan ada nuansa baru, semangat baru, yang itu memunculkan aroma intelektual dan idealisme di universitas yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah Umri tahun ini memecahkan riung target yang kita sepakati bahwa mahasiswa baru harus mencapai 3.000 orang, itu tercapai. Menurut catatan yang sampai ke saya, sampai hari ini mahasiswa resmi kita yang baru itu 3.088 orang. Ditambah dengan PPG, sehingga mahasiswa kita hampir mencapai 3.700 orang. Saya dengan WR2 berjanji, kalau target tercapai, tentu kita akan memberikan apresiasi kepada dekan-dekan yang memang sudah bertungkus lumus untuk mencapai target tersebut. Akan tetapi terjadi ikhtilaf. Apakah
fakultas yang tidak tercapai juga mendapatkan apresiasi berupa satu mobil operasional untuk fakultasnya, atau hanya 3 fakultas yang memang mencapai targetnya. Wah, itu 3 ya, 3 4 yang betul-betul mencapai targetnya. 4 ya. Kalau 4 berarti ada 5 yang tidak mencapai target, walaupun jumlah mahasiswanya lebih dari tahun yang lalu. Kalau fakultas kedokteran tidak ada masalah lah, karena mereka sudah ada ambulan. Tapi bagaimana yang lain ini? Saya katakan ini bukan mobil dekan, tapi mobil operasional fakultas. Sehingga kalau ada acara-acara, fakultas tidaklah bolak-balik meminjam mobil yang ada di universitas, terkecuali kalau memang diperlukan. Inilah yang sedang difikirkan oleh WR2. Yang 4 itu pasti, yang 5 lagi tergantunglah doa para dekan masing-masing. Tapi insya Allah akan kita tunaikan janji tersebut. Mungkin nanti skemanya lah kita pikirkan macam mana caranya itu. Sehingga jangan hanya wakil rektor yang punya mobil operasional, tapi dekan-dekan juga harus memilikinya. Ada beberapa perencanaan kita yang harus terjadi pada tahun ini secepatnya, walaupun sebahagian agak meleset juga. Contohnya bangunan Mahmud Marzuki Tower ini sedang dalam penyempurnaan. Dia lebih kurang 9 lantai, dan lantai paling atas adalah auditorium, sehingga kita tidak lagi tertumpu pada auditorium yang satu ini. Maka di sana kita bikin dua lift ya, lift laki-laki dan lift perempuan, sehingga mudah untuk alat menuju auditorium tersebut. Rencana kita tingkat 1 itu kantin, jadi unit usaha. 2, 3, 4, 5 itu merupakan ruang belajar. 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7 itu fakultas ekonomi ya. 8 fakultas studi Islam. Sengaja kita letakkan lebih tinggi dari ekonomi, karena kita harapkan supaya doanya lebih makbul karena lebih tinggi. Nanti di atas baru kita buat aula, dan diperkirakan aula itu bisa menampung lebih kurang 400 orang ya. Tapi ternyata target kita bulan Oktober harus sudah selesai 3 lantai, itu tidak tercapai. Permasalahannya adalah ketika pertama kali dimulai, alat yang bisa menekan tonggak-tonggak itu tidak ada di Riau. Adat itu hanya ada di Medan. Sebab kalau pakai yang biasa itu akan mengganggu bangunan-bangunan lain di sekitar kita. Upah membawa alat itu saja 300 juta itu. Tapi kita bawa. Sehingga terlambat sedikit. Lalu datang pula musim hujan. Sehingga beberapa kali tiang-tiang yang sudah kita masukkan itu harus ada modifikasi lain. Alat juga tidak bisa masuk ke dalam karena becek, tanah kita gambut, macam-macam.
Sebab tonggak itu ada yang sampai 23 meter itu dalamnya, harus ditekan. Sehingga kerja keras BPH yang luar biasa mendesak para pemborong. Sebab kita ini swakelola, walaupun ada yang melaksanakan swakelola. Alhamdulillah kebijakan BPH yang membuat swakelola dengan WR2 Group itu, kita bisa hemat itu sampai 4 ke 5 miliar itu. Luar biasa hematnya kalau kita swakelola. Maka saya dengar dari Ketua BPH tadi, diperkirakan Oktober ini 2 lantai sudah bisa dilaksanakan, sudah bisa dipergunakan. Kalau 2 lantai itu ya lebih kurang 1 lantai itu kan 16 lokal itu kan. Kalau 16 32, kalau dipotong setengah karena di bawah sementara diletakkan Fakultas Ekonomi, berarti ada lebih kurang 24 lantai lah, 24 lokal yang akan dipakai. Dan di awal November diharapkan tingkat 3 itu juga sudah selesai. Dan terus kita bikin tingkat 4, 5, 6 sampailah ke tingkat yang ke-9 itu. Ya. Kalau itu selesai, maka artinya UMRI ke depan itu sudah siap menampung 20.000 mahasiswa. Sekarang mahasiswa kita antara 13 ke 14 ribu lah itu kan. Dengan adanya mahasiswa baru ini jumlahnya mungkin ya sekitar 14 ribuan. Karena tahun ini kita juga mencatat jumlah wisudawan yang terbanyak dalam sejarah UMRI, lebih kurang 1.349. Oleh karena itu wisuda tahun ini kita adakan 2 hari, hari Jumat dan hari Sabtu. Saya minta kepada WR2, karena wisudanya 2 hari, maka honor senatnya juga harus 2 hari. Karena mereka ya 2 hari juga ganti-ganti baju itu. Apakah bajunya juga 2 itu wallahu alam lah ya. Tapi kalau honor wajib 2 itu. Dan insya Allah pada hari Sabtu yang akan memberikan orasi ilmiah di acara wisuda itu sampai hari ini masih oke, belum ada perubahan, yaitu Profesor Dr. Anies Baswedan. Hari Jumat masih ada pelin-pelan, karena tadi malam saya masih menelpon langsung dengan Muhammad Muzani, Ketua MPR RI. Dia masih ragu apakah datang Jumat atau Sabtu gitu. Tapi saya bilang saja kalau memang tidak bisa jangan dipaksakan. Tapi saya sampaikan pesan adik saya Noli di bagian promosi, kalau tidak bisa pada waktu wisuda, nanti abang datang saja waktu peluncuran mahasiswa baru yang pertama, yang diperkirakan bulan November Noli ya. Itu akan dihadiri oleh Ketua MPR RI Dr. Ahmad Muzani. Malam tadi saya lama berdiskusi dengan beliau dan dengan Nasrullah ya, salah seorang anggota MPR dari mahasiswa program doktornya dari 19 orang sekarang naik 217 orang. Dari 325 yang mendaftar ya. Tapi memang mayoritas dapat beasiswa PP Muhammadiyah. Karena mayoritas mereka adalah dosen-dosen PTMA, baik di Jawa, di Sumatera maupun di Indonesia bagian timur. Disitulah saya baru tahu ternyata masih ada gaji pokok PTMA di timur itu yang hanya lebih sedikit dari 1 juta, 1.250.000. Jambi yang begitu dekat saja itu baru 1.800.000. Tidak jauh berbeda dengan UMSB Sumatera Barat yang juga masih kurang dari 2 juta. Ya.
Akan tetapi yang perlu menjadi catatan bagi WR2, take home pay Umri masih berada di posisi nomor 6. Itu agak turun 56 itu. Sebab di tempat lain ada insentif-insentif. Seperti di Makassar, tunjangan dekan itu sudah 5 sampai 6 juta. Ada yang sudah 8 juta tunjangan dekan itu. Itu tidak jauh berbeda lah dengan tunjangan dekan Fakultas Komunikasi yang 8,5 juta. Kita tunjangan dekan kita berapa? Nah, 2 jutaan kita baru. Jadi ini perlu juga kita pikirkan, sebab yang punya mahasiswa itu sesungguhnya adalah di prodi, yang memanagenya adalah dekan. Kalau mereka sudah berusaha, kewajiban kita pula lah untuk menghargai. Maka ke depan ini yang perlu kita pikirkan, sehingga jangan sampai ada dosen umri itu menjadi mustahiq. Hasil daripada gajinya itu masih berada pada dataran yang berhak menerima zakat. Itu yang kita takutkan. Sebab ketika saya ketua BP, ketua Basnas, yang pertama kali saya lakukan itu, berapa batas orang yang tidak lagi berhak menerima zakat di Riau? Ternyata 3.400.000 waktu itu. Maka seluruh staf di Basnas itu gaji pokoknya 3.500.000. Jangan sampai mereka mengurus zakat, tapi sesungguhnya mereka masih berhak menerima zakat. Itu masalah. Jadi kita juga demikian, ya. Target kita tidak UMR lagi sekarang, tapi berapa batas mustahik dan muzaki itu. Sehingga kalaupun kita potong uang gajinya, pendapatannya 2,5%, karena itu merupakan keputusan dari Majelis Wakaf dan perintah dari PP Muhammadiyah, dan 2,5% itu tidak banyak, paling 100.000 atau 75.000 saja itu. Tapi kalau memang mereka sudah sampai pada level muzaki, jadi tentu mereka ketika dipotong hatinya juga senang, ya. Tapi kalau tidak, walaupun kuat keimanannya, banyak di antara mereka yang ketika dipotong ikhlas walau hati tidak rela. Tapi bagi saya lebih suka memaksa Anda masuk ke surga daripada merelakan Anda masuk neraka. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, penghargaan kepada dosen juga kita tingkatkan. Hari ini setiap tahun kita tetap akan mengumrohkan dosen terbaik. Kalau dulu mungkin 1, nanti kita bincang-bincang dengan WR2. Kalau keuangan kita sudah oke, mungkin 2 dosen, 1 staf, 1 security dan CS. Dan sudah kita tambah untuk tahun ini mahasiswa terbaik. Iya. Jadi mahasiswa terbaik itu kita uji juga dari segi kapasitasnya, dari segi keaktifannya di kampus, dari segi attitude dan spiritualitasnya. Itu akan diapakan oleh WR3 lah itu. Setiap tahun akan kita umrohkan juga. Dan staf serta dosen yang umroh itu tidak kita anggap cuti, tapi kita anggap tugas. Maka akan dibayar uang tugasnya per hari itu, karena di sana mereka punya kerja. Memperbanyak doa kepada Allah agar umri di depan akan lebih baik daripada masa-masa yang akan datang. Iya. Itu biasanya berapa langsungnya satu hari itu kalau staf itu? 100 berapa itu? Biasanya berapa? Kalau luar negeri jalan-jalan beda dengan ibadah.
tapi akan kita bayar. Jadi mereka pergi umroh itu tidak dalam keadaan cuti, tapi tugas. Kalau memang 250.000 kali 10 hari, ya 2,5 juta dia dapat itu. Begitu cara kita untuk menghargai teman-teman kita yang sudah memberikan yang terbaik untuk universitas ini. Para dosen yang berbahagia, rektor, pimpinan, dan BPH memiliki 3 agenda besar tahun ini yang tanpa bantuan dari para dosen kami bukan siapa-siapa. Yang pertama, mau tidak mau, wisuda mahasiswa baru tahun ini, wisuda mahasiswa baru yang tahun ini sekitar 3 tahun ke depan itu harus sudah di auditorium kita sendiri. Artinya hall atau auditorium yang kita sebut dengan smart hall itu sudah merupakan keniscayaan. Hidup rektor. Jadi saya sudah minta dengan BPH untuk mulai melihat di mana tempat lokasi dari hall tersebut. Karena hari ini kita sudah sudah membebaskan berapa hektar di belakang, Lim? 3 hektar. Yang sudah menjadi tanah kita di belakang itu 2,5 hektar. Dan akan kita bebaskan lagi lebih kurang 3 hektar. Bahkan tanah-tanah Mall SKA itu ada yang tukar guling, tapi ada yang sudah mereka sepakat untuk menjualnya kepada UMRI. Kalau semua itu selesai, maka insya Allah lokasi UMRI yang di tengah-tengah kota ini luasnya itu lebih kurang 7 hektar lebih. Kalau itu terjadi, maka bapak-bapak dan ibu-ibu dosen akan punya kebanggaan sendiri ketika bercerita dengan orang. Ternyata Mall SKA itu ada di sebelah UMRI, bukan UMRI di sebelah Mall SKA. Jadi di belakang itu akan kita bikin hutan kota yang dikelilingi oleh danau, sehingga para dosen andai kata jalan pagi, jalan sore, tidak perlu jauh kemana-mana lagi, cukup olahraganya di belakang UMRI. Itu sudah kita desain nanti itu. Bahkan sebagian kawan-kawan bilang, kita buat saja apartemen di belakang, sehingga bagi dosen yang kepingin memiliki 2 rumah, 1 bisa diletakkan di UMRI, walaupun rumah itu tanpa harus pakai tangga. Nah, kita coba begitu gitu, sehingga UMRI itu menjadi one stop solution. Saya sudah minta kepada Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan FKIP dan Fakultas Islamic Studies FSI supaya merancang-rancang membuat sekolah internasional Muhammadiyah di UMRI. Saya kemarin diundang oleh Rektor UMSU menghadiri anugerah Dr. Honoris Causa dengan Ketua BPH dan Bintang Muhammadiyah yang disebut dengan Mitra Lestari Muhammadiyah Internasional kepada Raja Perlis. Karena kampung ibu saya di Siantar, saya sempatkan pergi ke Siantar. Sampai di Siantar, PDM-nya mendengar saya pulang. Malam itu mereka datang juga jumpa saya. Saya terkejut. PDM Siantar yang terletak di ibu kota
kabupaten Kota Madia itu sudah punya sekolah internasional. Dan yang paling hebat, sampai tahun 2029 mahasiswanya sudah penuh. Sehingga cucu ayah saya mau masuk untuk kemasukan 2027 itu udah nggak bisa lagi. Terpaksalah kita menggunakan jalur lain, sehingga cucu ayah saya itu diterima belajar di sekolah internasional Muhammadiyah. Uang masuknya itu jauh lebih mahal daripada uang masuk umri, belasan juta. Uang sekolahnya itu 1 juta lebih. Artinya lebih mahal daripada uang semester mahasiswa Fakultas Studi Islam. Fakultas Studi Islam berapa, Kang Mas? Uang kuliahnya berapa? 4 juta satu semester. 4 juta. Kalau orang itu 1.200.000 kali 6 itu berapa? Artinya kan sudah 7 jutaan. Lebih mahal daripada mahasiswa. Tahun 2029 full, karena dia hanya menerima 35 pelajar. Jadi kalau kita juga punya itu luar biasa. Anak-anak kita belajar di sini, ada nursery titipannya di sini, sehingga mereka menitipkan anaknya lapang, anaknya dekat dengan mereka sendiri. Mudah-mudahanlah cita-cita ini dapat diwujudkan oleh dua fakultas yang berdekatan ini, sehingga itulah amal usaha dari fakultas tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang berbahagia, yang kedua, yang mau tidak mau harus kita miliki adalah rumah sakit. Sebab rumah sakit ini punya nilai history yang luar biasa. Pak Bakar tahulah itu bagaimana susahnya dan kepinginnya kita ingin punya rumah sakit Muhammadiyah, tapi tidak selesai juga sampai sekarang. Ada beberapa rumah sakit yang mau dijual dan kita sudah bikin tim, tapi harganya masih terlalu mahal. Mereka menawar kepada kita 150 miliar. Tapi mau tidak mau harus dibeli, karena ini bukan sekedar profesi, tapi ini tuntutan ideologi. Apalagi di situ ada fakultas kedokteran. Maka kita sedang berembuk, apakah dengan 100 miliar itu kita beli, atau justru dengan 100 miliar kita mendirikan yang baru. Oleh sebab itu kemarin Ketua BPH mengajak saya pergi ke tanah PDM yang tidak begitu jauh dari sini, di sekitar Parit Indah itu. Di situ ada tanah lebih kurang 3 hektar ya, 4 hektar. Dan PDM juga bersedia, andai kata itu dibikin rumah sakit, itu kan tentu dengan beberapa mudarabah dan murabahah lah nanti, itu kan. Sehingga kalau di situ tempatnya juga pas di tepi jalan betul. Ya, itu yang sedang kita pikirkan. Kalau nanti memang harus beli ya kita beli, tapi dengan catatan rumah sakit itu harus bisa menyelesaikan permasalahan keuangannya sendiri. Andai kata kita buat, harus kita buat. Kalau masalah duit tidak ada masalah. Pagi tadi Profesor Muhajir selaku komisaris Bank BSI sudah nanya saya lagi, jadi nggak beli rumah sakit itu katanya. Sebab menurut survei BSI, dengan kondisi umri sekarang kita layak menerima pinjaman sampai 250 miliar. Masalah siapa yang bayar itu terserah nantilah itu. Jadi masalah duit tidak begitu apa, tapi harus ada gitu. Dan yang ketiga, bangunan yang mesti kita miliki itu adalah perpustakaan yang seutuhnya. Sebab perpustakaan itu merupakan jantung dari universitas. Perpustakaan jangan kita bayangkan seperti perpustakaan sekarang. Di situ ada museum yang menceritakan
umri dari awal dan tempat disimpan seluruh pernik-pernik umri. Di situ ada ruang diskusi, di situ ada macam-macam. Sehingga ketika orang masuk ke perpustakaan, dia seakan-akan sudah ada dalam dunia ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. 3 hal itu harus kita tuntaskan dalam tahun-tahun yang dekat ini. Lalu, apa permasalahan kita? Permasalahan kita yang pertama, pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Majelis Dikti Litbang sudah menyatakan UMRI itu harus menjadi Universitas Muhammadiyah ke-20 yang akreditasi unggul. Menurut catatan mereka, kita sudah layak unggul. Sebab Bengkulu saja hanya 1 dan 2 prodinya yang unggul, sudah unggul institusinya. Sementara kita sudah 6. Ada 1 yang komputer, saya pun heran kenapa tidak jadi unggul itu. Kok terjadi? Apa istilahnya bagi saya itu kecelakaan sejarah itu. Ini dekatnya ini kurang pintar nampaknya. Berapa namanya? Bargaining power itu. Saya tengok di laporan itu sudah layak unggul, tapi kok bisa baik sekali itu. Artinya jika dibandingkan dengan Palembang, Magelang, dan Bengkulu, kita lebih tinggi. Ya. Makanya mereka menetapkan kita harus yang ke-20. Ya. Oleh sebab itu, begitu PP Muhammadiyah menyatakan hal tersebut, tidak ada lagi gigi mundur. Kita harus maju. Ya. Oleh karena itu nanti WR1 akan mencoba memapping. Ya. Kalau perlu diadakan semacam tryout itu ya. Simulasi. Datang ke Bengkulu, datang ke Palembang. Apa yang menyebabkan mereka unggul? Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau target unggul misalnya harus 360 something, UMRI seharusnya sudah mempersiapkan nilai kita itu paling tidak 370. Kalau mereka perlu 5 kerjasama internasional, kita siapkan paling tidak 8. Kalau mereka perlu jurnal 5, kita siapkan 7. Sehingga yang kita miliki itu lebih tinggi daripada yang mereka minta. Lalu di mana peran para dosen? Ini yang sesungguhnya ingin saya sampaikan. Tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, universitas ini tidak akan sampai kemana. Universitas Muhammadiyah berbeda dengan universitas yang lain. Maka saya sering menyampaikan, tolong rasakan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sesungguhnya memiliki 2 orang anak. Ada anak ideologi, ada anak biologi. Anak biologi, anak yang lahir dari darah daging kita, yang selalu bersama kita di rumah. Tapi anak ideologi adalah anak yang melanjutkan perjuangan kita. Itulah anak-anak yang selalu bersama kita di kampus. Didik anak-anak ideologi itu. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu dosen mendidik anak-anak biologi. Yakinlah, kebaikan yang kita buat itu tidak akan pernah tercecer dan terlupakan. Saya ada juga mendengar banyak dosen-dosen yang belum lagi menjadikan
dosen itu sebagai panggilan kehidupan, sehingga masih mengajar apa adanya. Ada yang asik mengajar online, padahal batasannya sudah jelas. Paling tidak 70 atau 80% itu mesti offline. Kalaupun mau online, itu ada aturan-aturannya, sehingga online itu bukan sekedar melapeh batu di tangga, tapi betul-betul online dengan kesadaran. Kenapa demikian? Saudara-saudaraku, para dosen yang kucintai, promosi yang paling efektif itu melalui mahasiswa. Mahasiswa itu akan bercerita bagaimana perilaku para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan para dosen mereka selama mereka berada di kampus. Itu akan diceritakan dari mulut ke mulut, dan itu akan menjadi promosi yang luar biasa. Maka sesungguhnya promosi UMRI itu ada di ujung jari dan di ujung lidah para dosen semua. Kalau Anda memang betul-betul meyakini dan menyadari kita satu keluarga besar, maka setiap pertemuan pasti ada arti, setiap ada perjumpaan pasti ada makna. Saya mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran yang sudah memulai integrasi ilmu, walaupun pada level aksiologi. Saya tengok mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran memulai pembelajaran dengan diawali membacakan beberapa surah-surah pendek dalam Al-Quran. Saya berharap apa yang dilakukan Fakultas Kedokteran itu dapat dilakukan oleh fakultas-fakultas yang lain. Saya juga from bottom up of my heart, I would like to appreciate kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menghidupkan semangat tahsin dalam fakultas mereka. Ya. Sehingga saya lihat di grup itu, ya, Pak Bakar yang sudah tua pun terpaksa ikut kelas tahsin juga. Itu luar biasa itu, gitu. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Perfect yourself so you can help other people in perfecting themselves. Kalau mau menyempurnakan orang lain, sempurnakanlah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kepada para dosen, jadikanlah pembelajaran itu panggilan ilahi. Mendidiklah dengan kasih, mengajarlah dengan cinta. Kalau itu dilakukan, pasti akan terasa bedanya alumni UMRI dengan alumni-alumni yang lain. Sebab di dalam kelas mereka not only transformation of knowledge and science, but also transformation of values and experience. Pembelajaran itu bukan sekedar transformasi ilmu dan pengetahuan, tapi yang paling penting adalah ada nilai-nilai, ada transformasi pengalaman dari kita yang lebih tua kepada anak-anak kita yang akan menggantikan apa yang sudah kita lakukan sekarang. Tolong mengajar, betul-betul mengajar online, ikuti aturan yang ada. Kami tidak bisa mengawasi terlalu jauh, tapi kami yakin dosen-dosen Muhammadiyah pasti menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengawasi mereka. Amin. Kepada para prodi, dekan-dekan, tolong ke depan pelayanan itu dijadikan basis daripada segenap aktivitas.
Jangan sampai ada mahasiswa yang berurusan dengan wajah kerut dan pulang lebih kerut lagi wajahnya. Jangan. Usahakan ketika mereka datang dengan wajah yang kerut, mereka keluar dari prodi, dari fakultas dengan wajah yang gembira. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan anak-anak itu. Kalau kalian memudahkan urusan anak-anak, yakinlah Allah pasti akan memudahkan urusan kalian. Tapi begitu kita sulitkan urusan orang, itu hanya bom waktu. Suatu saat kita juga akan dipersulit oleh orang. Mudahkan semua urusan. Kemudian saya mendapat sedikit teguran di grup tentang jumlah dosen-dosen Muhammadiyah yang dosen-dosen Umri yang sudah mendapat serdos. Ke depan Pak WR2, biro-biro, kita rubah cara kita. Sistem kita sudah canggih. Evan sudah mampu membuat sistem yang luar biasa bagusnya. Pelayanan terhadap serdos dosen itu tidak lagi kita serahkan kepada dosen, tapi jemput bola. Tengok di sistem siapa dosen kita yang sudah layak mendapatkan serdos. Maka biro bidang-bidang terkait telepon dosen bersangkutan. Mari data-data Bapak, mari syarat-syarat Bapak, kami yang akan menguruskannya. Sebab di dunia perguruan tinggi ini pembagian tugasnya jelas. Tugas dosen melayani mahasiswa, tugas staf melayani dosen, dan tugas rektor itu memenuhi keperluan para stafnya. Semakin tinggi jabatan, kita sesungguhnya adalah pelayan-pelayan. Itu yang dikatakan oleh Rasul, Ra'isul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu adalah pelayannya. Maka saya harapkan rubah mindset. Ya. Jangan berpikir bagaimana dilayani, tapi berpikirlah bagaimana melayani. Kalau perlu nanti Pak WR2 dibuat target itu. Sampai kapan dosen-dosen kita harus 100% sudah menerima sertifikasi dosen. Sebab tanpa sertifikasi agak berat juga itu. Anggaplah dia bekerja bertungkus lumus di Umri, paling-paling terima 5 sampai 6 juta. Tapi kalau dia punya sertifikasi, itu kan tambah sekitar 3 jutaan lagi, gitu kan. Dan itu sangat terasa untuk bisa membantu perekonomian keluarga masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya rasa mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Tolong bantu kami. Tolong mari kita sama-sama promosikan Umri ini agar ke depan memang kita menjadi universitas at least yang terbaik di Sumatera. Tapi lebih jauh lagi kita harus bisa berbicara sampai pada level Asia Tenggara. Ini tidak mustahil. Sebab impossible is nothing. Kalau bersama-sama tidak ada gunung yang tinggi, tidak ada laut yang dalam, kita akan sampai juga ke ranah harapan, kita akan sampai juga ke ranah cita-cita. Oleh sebab itu, we will do our tiny part. Please do your part. Ya. Kami akan lakukan apa yang bisa kami lakukan, tapi tolong lakukan juga tugas-tugas Anda agar kita sama-sama melakukan yang terbaik. Demikian saja. Nanti kami harapkan nasihat, saran dari Ketua BPH sebagai pamungkas dari acara ini. Hal-hal teknis nanti dapat dibicarakan dengan WR1, dengan biro, begitu. Walaupun mungkin tidak sekarang, tapi hubungan komunikasi di antara kita harus tetap terjaga. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.